terus berkuasalah Yesus beri kepuasan sejak penghibur besertaku. Dia menyertaiku, haleluya dia besertaku. Ku bersukacitalah menempuh jalan sempit karena penghibur besertaku. Tak ada rasa haus akan dunia yang fana, dahulu ku telah tinggalkan segalanya. Malam pun jadi siang, bebanku pun lepaslah, sekarang penghibur besertaku. Dia menyertaiku, haleluya dia besertaku. Ku bersukacitalah menempuh jalan sempit karena penghibur besertaku. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat. Kiranya pujian yang sudah kita nyanyikan membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Engkau telah menibakan kami di hari Minggu ini. Bapa, kiranya Engkau yang mau menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh kudus di hadapan-Mu untuk menerima firman. Dan firman-Mu boleh membuka mata hati kami untuk boleh melihat kehendak-kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berkatilah pembicara, curahkanlah Roh Kudus, agar firman-Mu tidak sesuai dengan pikiran manusia, tetapi hanya daripada-Mu. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca pembacaan hari ini, 1 Tawarik 2 ayat 1. Kitab Tawarik ada di Perjanjian Lama. 1 Tawarik 2 ayat 1 sudah ketemu ya. Inilah anak-anak Israel, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon. Kita lanjut ayat 2. Dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, Asyer. Oke. Apakah kita tahu arti nama kita? Nah, di dalam nama ada kehidupan orang itu dan ada rencana penebusan Allah di zaman itu. Sehingga silsilah di kitab Tawarik itu adalah silsilah yang mencatat paling banyak nama. Melalui nama-nama itu, Allah sedang berfirman kepada kita. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Sekali lagi ya, kitab mana yang paling banyak catat nama-nama? Kitab Tawarik, betul sekali. Nah, kita lihat silsilah di Tawarik ini adalah silsilah yang memadatkan seluruh sejarah Perjanjian Lama. Jadi, kitab Perjanjian Lama yang begitu banyak diurak di kitab Tawarik. Jadi kitab Tawarik sungguh sangat padat ya. Nah, Israel ada 12 suku. Masih ingat kan lagunya? Urutan berkat anak Yakub, Ruben. Nah, itu adalah suku-suku Israel yang membentuk negara Israel. Begitu juga dengan silsilah di Tawarik ditulis berdasarkan suku-suku. Coba jawab pertanyaan ibu dari tempat masing-masing ya. Apakah anak-anak masih ingat dari manakah dari suku manakah Yesus datang? Suku mana? Yehuda, betul. Lalu, suku mana yang bertanggung jawab atas ibadah? Suku ibadah? Suku Lewi, betul. Nah, dari antara 12 suku Israel, ada 2 suku yang dicatat paling banyak di silsilah Tawarik, yaitu suku Yehuda dan suku Lewi, dicatat paling banyak. Namun ada juga yang dihilangkan, yaitu suku Dan dan suku Sebulon. Jadi yang tadi yang paling banyak mana? Suku Yehuda dan suku Lewi.
yaitu suku yang bertanggung jawab atas ibadah. Saat umat Israel pulang dari Babel, silsilah ini menulis imam-imam dan orang-orang Lewi yang pulang. Jadi artinya silsilah ini menekankan pemulihan ibadah yang berpusat pada bait suci. Kan saat mereka di Babel mereka susah atau tidak bisa ibadah kan? Maka setelah mereka balik, Tuhan membuat mereka bisa memulihkan ibadah, bisa ibadah lagi. Jadi ada rahasia yang penting untuk bisa dipulihkan. Apakah itu? Ibadah. Ibadah kepada Allah dan hidup yang berpusat kepada Allah adalah faktor yang penting untuk dipulihkan menjadi umat pilihan. Saya berdoa kita semua berharap agar secepatnya pandemik berlalu dan kita juga bisa beribadah dengan berpusat pada bait suci atau beribadah di gereja. Selanjutnya, silsilah di kitab Tawarik itu berhubungan dengan silsilah di kitab Matius. Kok bisa berhubungan ya? Nah, berbeda dengan Alkitab Indonesia, kalau di Alkitab Ibrani, kitab Tawarik itu adalah kitab yang paling akhir. Ya kan? Kitab Tawarik isinya silsilah. Lalu di Matius dimulai dengan silsilah. Jadi langsung nyambung dengan silsilah Matius 1. Langsung klop. Ini mengajarkan kepada kita apa? Yaitu seluruh silsilah di Perjanjian Lama itu sangat menantikan Yesus. Yaitu ujung-ujungnya, tujuannya adalah siapa? Yesus. Dari situ kita tahu bahkan nama-nama yang kita nggak ngerti artinya apa, itu semua bersaksi tentang siapa? Yesus. Kita baca Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, ini yang ngomong Yesus. Murid-murid saat mereka menerima Roh Kudus dan bisa sadar tentang perjanjian lama yang menunjuk kepada Yesus, mereka begitu senang. Makanya mau ada pisau di leher yang ancam kalau kamu sangkal kamu hidup, kalau kamu percaya kamu mati. Mereka tetap percaya dan akhirnya menjadi martir. Karena mereka percaya dan mereka melihat tentang kebenaran itu, tentang Yesus. Tentang kitab-kitab suci di Perjanjian Lama itu bersaksi kepada Yesus. Ibu guru berdoa, kita semua juga ketika kita membaca Alkitab, ketika kita membaca buku seri sejarah penebusan, kita boleh menyadari tentang Yesus dan pada akhirnya kita juga menerima Roh Kudus dan kita juga menyampaikan firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kiranya Engkau yang mau membuat kami boleh lebih rajin lagi membaca buku dan membaca Alkitab-Mu. Sehingga ya Bapa, kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, berkati juga kehidupan kami sepanjang minggu ini. Jauhkan kami dari sakit penyakit dan kiranya kami boleh terus menantikan untuk boleh beribadah di bait suci-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.